Perjuangan sudah dilakukan, tapi keberuntungan belum didapatkan. Tim nasional Indonesia harus menerima kekalahan 1-3 dari Raja Asia Jepang dalam laga pamungkas penyisian grup D Piala Asia 2024. Jujur harus diakui level Jepang 2 tingkat di atas Garuda Nusantara. Mereka ranking 17 FIFA, Indonesia peringkat 146, berjarak 8,5 kali lipat. Jepang juga turun dengan formasi berbeda dibandingkan saat kalah 1-2 dari Irak. Pelatih Hajime Moriyasu hanya menyisakan 3 pemain utama, yakni kiper Lee Zion Suzuki, Kapten Wataru Undo, dan Takefusa Kubo. Meski banyak perubahan materi, pemain utama dan pemain pelapis Jepang kualitasnya merata. Wataru Undo dan kawan-kawan tampil menekan sejak awal dengan pressing ketat di depan yang membuat para pemain Indonesia harus bertahan total bak pekerja Romusa. Gol pertama tercipta lewat penalti di menit ke-6 setelah Jordi Amat menahan laju striker Ayase Ueda yang langsung bertindak sebagai eksekutor. Setelah itu, Jepang terus mengurung separuh lapangan. Alhasil, ball possession pun jomplang di babak pertama. Indonesia 24% dan Jepang 76%. Tapi setidaknya Indonesia sukses membuat Jepang tidak mampu menambah gol. Di babak kedua, lini pertahanan tim arahan pelatih Sintayong mulai kelelahan. Alhasil 2 gol tercipta lewat Ayase Ueda pada menit 53 dan bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Unggul 3-0, Jepang mengendurkan permainan. Dan alhamdulillah Indonesia mampu memanfaatkan celah. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola jatuh di kaki Sandi Wos dan mampu menjebol gawang Jepang. Indonesia kalah, tapi ada 2 catatan penting. Pertama, untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia selalu mencetak gol di 3 laga penyisian grup Piala Asia. Kedua, Jepang yang difavoritkan juara tak mampu clean sheet, selalu kebobolan di 3 laga. 2 gol dari Vietnam dan Irak, serta 1 gol dari Indonesia. Kiper naturalisasi Zion Suzuki menjadi titik lemah. Meski kalah, timnas masih berpeluang lolos ke babak 16 besar dengan syarat Oman melawan Kirgistan bermain imbang atau Bahrain kalah selisih 3 gol dari Yordania. Lepas dari lolos atau tidak ke babak 16 besar, permainan timnas sudah cukup maksimal melawan Jepang. Tentu ini pengalaman berharga yang didapatkan, bahwa sepak bola kita masih jauh tertinggal. Kini waktunya berbenah dan melakukan evaluasi agar ke depan kualitas permainan timnas bisa masuk jajaran elit Asia dan prestasi didapatkan. Terima kasih atas perjuangan para pemain. Mari berbenah agar level permainan tim merah putih ke depan lebih meyakinkan lagi. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Okey, Jepang 3, Indonesia 1. Setelah habis game ni, confirm Jepang nombor 2 dan berpeluang berjumpa dengan Korea dekat round of 16 dan Indonesia tamat dekat tempat ketiga. Jadi, adakah Indonesia masih boleh lolos besar ke pusingan kalah mati? Sebelum tu kita borak sikit pasal game kali ni. Bagi aku ia adalah satu game yang sangat-sangat menarik, yang mana memang terang-terang Jepun mendominasi perlawanan, tapi Indonesia pun ada melakukan serangan, ada juga gameplay yang baik daripada Indonesia. Mereka tidak bermain bola kampung seperti Malaysia, yang mana mereka cuba untuk bawa bola, cuba untuk attack dan akhirnya di penghujung game mereka dapat skor 1 gol. So game berakhir dengan 3-1. So adakah Indo boleh lagi main dekat round of 16? Mereka perlu tunggu 2 game yang penting untuk diorang ni. Kita tengok game apa. So untuk fans-fans Indonesia, 2 game ni penting untuk anda tengok. Yang pertama adalah Jordan menentang Bahrain. Tengok, Bahrain sekarang ada 3 mata sama dengan Indonesia, tapi dari segi goal difference Bahrain ada kelebihan. So kalau Indonesia nak lebih daripada Bahrain, Indonesia perlu mengharapkan Bahrain kalah 3-0 dengan Jordan sekurang-kurangnya, which is agak impossible. Okay, tapi kalau yang ini tak dapat, tengok dekat grup F, kita ada Oman dengan Kyrgyzstan.
Oman sekarang baru satu mata sahaja dan Oman akan bertembung dengan Kyrgyzstan. Jadi Indonesia perlu mengharapkan yang Oman tidak menang lawan Kyrgyzstan, sama ada kalah ataupun seri. Okey, jadi masih ada harapan walaupun sangat-sangat tipis. Banyak-banyaklah berdoa dan tunggu game esok hari. Kalau benda ni tak terjadi, kalau Oman menang, kalau Bahrain menang, Indonesia terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Asia dan pulang seperti Malaysia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada, salam olahraga. Jangan pernah menyerah, tetaplah semangat untuk dukung timnas Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam dua cuplikan video yang pertama tadi, kita menyaksikan bersama-sama dan kita mendengarkan bersama-sama bahwa kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak kepada kita, yakni Jepang unggul dengan nilai 3 dan Indonesia mendapat poin 1. Tetapi tidak apa-apa, ternyata setiap perjuangan, setiap usaha pasti akan menghasilkan sebuah kebanggaan tersendiri untuk timnas Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh STY bersama PSSI dan juga timnas Indonesia pastinya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Keunikannya bahwa dalam situasi seperti ini, ketika Sintayong mengasuh timnas Indonesia, ada perubahan yang begitu luar biasa di timnas Indonesia ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena ada berbagai macam perhitungan yang salah satunya pengamat bola dari luar negeri, yang kali ini akan saya tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian, bahwa dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun ke depan, negara Indonesia, khususnya pemain timnas Indonesia, patut untuk diperhitungkan. Mari kita cek videonya. Yeah, and I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Strike, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have, but then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end, because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability, to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy, and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Striker Jepang pasca laga melawan Indonesia kemarin memberikan tanggapannya ketika melawan Indonesia. Apa katanya? Mari kita bahas. Yes, Ayase Ueda, mimpi buruk timnas Indonesia kemarin. Dia mengatakan kalau Indonesia sudah di jalan yang benar. Maksudnya apa sih? Jadi, Ayase Ueda tuh sempat ngomong lah kalau misalkan dalam 2 atau 3 tahun lagi mereka patut diuntungkan. Mereka dalam artian di sini adalah timnas Indonesia ya guys. Karena dia pun kaget gitu dengan peringkat Indonesia yang sekarang kalau nggak salah berarti 142 ya. Itu bener-bener tidak seperti orang yang tim yang atau negara yang di luar peringkat 100 gitu. Ini bener-bener ngebuat dia kaget dan dia pun percaya kalau dalam 2 atau 3 tahun lagi mereka patut untuk diperhitungkan. Kita nih patut untuk diperhitungkan loh, 2-3 tahun lagi. Nah, pertanyaannya adalah, the big question is, apakah iya kita masih harus keluarin tagar STY out, ganti pelatih, ngehujat pemain
Apakah iya? Menurut gua sih udah waktunya enggak kalau menurut gua ya. Tapi balik lagi ya namanya juga sosial media ya, kita nggak pernah tahu. Tapi negara luar pun aja mengakui perkembangan kita gitu loh. Sekarang pertanyaan gue balik lagi deh, kalau buat yang mau stay out, gantinya mau siapa sih? Mau siapa lagi sih? Coba deh, lu coba komen di samping, debat di samping. Karena menurut gue bukannya tim STY ya, tapi gue suka dengan timnas sekarang tuh udah ada di track yang bener. Jangan diubah lagi tracknya gitu loh. Ini udah di tempat yang bener gitu, menurut gue. Kalau menurut kalian semua gimana? Coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Pemain timnas Indonesia punya banyak potensi yang dimiliki. Dengan demikian, dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan, timnas Indonesia layak diperhitungkan. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari orang di luar negeri terhadap permainan timnas Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Kemajuan yang dimiliki oleh timnas Indonesia ini bukan serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan, tidak. Tetapi butuh perjuangan yang super dan ekstra keras yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong bersama PSSI. Dan juga kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai para pecinta bola, salah satu hal yang mendorong mereka agar tetap semangat adalah motivasi dari kita supporter timnas Indonesia. Jangan pernah kita menghujat timnas Indonesia. Jangan pernah kita menghujat pelatih timnas Indonesia maupun PSSI. Karena apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan hanya demi membela NKRI ini. Membela merah putih. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian. Di negara Qatar, supporter dari Indonesia maupun dari warga Qatar itu sendiri sangat luar biasa dalam menyambut timnas Indonesia. Saya yang menyaksikan sendiri, ketika saya melihat itu pun merasa mata saya berkaca-kaca, merasa bangga. Bahkan ada terbesit pertanyaan dalam benak saya, orang di luar sana loh, mereka respect, mereka bangga kepada timnas Indonesia. Tetapi kenapa kita orang-orang yang ada di Indonesia ini masih saja kita temukan nyinyiran-nyinyiran kepada timnas Indonesia, kepada Coach Sintayong, kepada Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Di sini ada yang tidak beres sebenarnya. Artinya bahwa ada sesuatu atau ada kepentingan-kepentingan tertentu dari kelompok-kelompok tertentu yang sampai saat ini mereka perjuangkan tapi tidak pernah tercapai. Ya, kita ketahui siapa itu Erick Thohir, siapa itu Coach Sintayong. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang sudah punya banyak pengalaman dalam dunia sepak bola. Dan saya berharap bahwa kedepannya PSSI harus mampu untuk mempertahankan Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan janji antara Coach Sintayong dengan Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI kini sudah menjadi pembuktian. Karena janji Pak Erick Thohir bahwa jika timnas Indonesia lolos ke 16 besar, maka dipastikan Coach Sintayong akan melanjutkan masa kontraknya sampai di tahun 2027. Dengan demikian, sudah ada titik terangnya. Tinggal kita menunggu keputusan dari Coach Sintayong itu sendiri. Karena hari ini, Indonesia sudah lolos ke babak 16 besar. Mari terus kita dukung mereka, dan mari jangan lupa juga kita tetap membawa mereka dalam doa agar
Mereka semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi semangat. Karena sebuah kesuksesan pastinya akan selalu didukung dengan doa-doa dari kita, rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Ada dua sosok penting menurut hemat saya yang harusnya diberi jangka waktu yang cukup lama untuk mengelola sepak bola Indonesia. Yang pertama, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Tidak diragukan lagi kapasitasnya, apalagi keseriusannya untuk mengelola, mengembangkan, bertumbuhnya sepak bola Indonesia. Aksesnya yang sampai internasional sangat-sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Dan kita sudah merasakan efeknya. Yang kedua, Coach Sintayong. Jika pelatih yang satu ini tidak diperpanjang kontraknya, kita akan kembali mundur untuk merumuskan starting line up yang pas untuk timnas senior. Seperti yang disampaikan oleh Bambang Pamungkas, 11 kali ganti pelatih, hasilnya tidak ada apa-apa dan tidak berguna. FIFA menulis sebuah artikel di situs resminya. Disebutkan oleh FIFA jika progres sepak bola Indonesia sudah bagus, mulai dari ranking FIFA yang melonjak drastis hingga mampu tembus 16 besar Piala Asia. Selain itu, Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang menghadirkan total lebih dari 400.000 lebih penonton. Lalu Indonesia pun lagi membangun sebuah training center dan berbagai program inovatif di berbagai bidang sepak bola, termasuk mendatangkan VAR untuk liga. Menurut FIFA, Indonesia saat ini sudah di jalur yang benar dan ini belum pernah dilakukan Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Oke, ada beberapa kesimpulan yang kami ambil dari pernyataan FIFA ini. Yang pertama kesimpulannya adalah nama Erick Thohir dan Sintayong jelas jadi pemeran utama dalam keberhasilan Indonesia ini. Erick Thohir yang notabene memiliki pengalaman dan pengaruh di bidang bisnis bisa mengangkat atau mengatur keuangan PSSI. Karena pada dasarnya semua ini bisa dicapai karena adanya uang dan nama besar. Lalu Erick Thohir pun dilengkapi oleh Sintayong yang notabene pelatih yang disegani di dunia dan membangun fondasi timnas dan berani keluar dari zona yang biasa dimainkan di Indonesia yang selama ini membelenggu sepak bola Indonesia. Kesimpulan kedua yang kami tangkap, meskipun FIFA mengapresiasi keberhasilan Indonesia, tapi ada yang kurang menurut kami, yakni yang pertama ya soal supporter. Tingkah laku supporter yang masih udik dan terkesan barbar, khususnya di Liga, ini salah satu jadi nilai minus PSSI di era Erick Thohir. Faktanya, Eto memang belum bisa membenahi masalah supporter ini. Lalu soal wasit, ini pun jadi salah satu hal yang minus di era Erick Thohir, sebab Erick Thohir belum bisa membenahi kinerja para wasit. Kemudian soal match fixing, inilah yang terutama di Erick Thohir yang belum bisa dibenahi, sebab untuk membenahi match fixing ini dibutuhkan hukum yang ekstra keras dan PSSI saat ini belum bisa menunjukkan hukuman keras tersebut. Kesimpulan yang ketiga adalah Liga. Ya, Erick Thohir sejauh ini bisa dibilang berhasil mengendalikan timnas Indonesia, tapi Erick Thohir masih gagal mengendalikan Liga. Penunggakan gaji, masalah transfer, pengelolaan kompetisi, pembinaan para klub, dan ini masih belum maksimal di eranya Erick Thohir. Tapi memang beberapa kesimpulan tadi itu wajar ya buat kami untuk negara yang rankingnya 100 dunia ke bawah. Sebab jika sebuah negara udah di atas 100 dunia rankingnya, 3 masalah tadi pasti sudah sedikit teratasi. Ingat, kami bilang sedikit teratasi. Karena memang nggak mungkin bisa di negara manapun mengatasi 100% 3 masalah tadi. Karena 3 masalah tadi itu pasti dialami di setiap negara. Ketum dan pelatih pasti ada yang suka, ada yang enggak. Lalu soal supporter, wasit, dan match fixing di liga manapun pasti ada dan pasti sulit dibenahi. Yang ketiga juga soal liga pun sama. Di liga manapun pasti ada minusnya. Tapi memang di Indonesia 3 masalah tadi itu terlalu ekstrim.
ketum dan pelatih timnas ini bisa dihujat habis-habisan, tapi di Indonesia nggak ada hukuman. Kalau di luar negeri ada yang menghujat ketum dan pelatih timnas, ini udah diciduk. Kemudian soal supporter, wasit, dan match fixing. Nah, di Indonesia emang agak ribet, belum bisa dibenahi. Karena kalau di liga profesional itu udah dibentuk sebuah badan yang memang khusus untuk mengawasi atau mengatasi 3 masalah tadi. Dan soal liga yang masih carut-marut di Indonesia, ini akan sulit dibenahi di Indonesia. Sebab di Indonesia ini masih dikelola oleh klub. Sementara di liga-liga luar, permasalahan liga ini udah sedikit terbenahi. Karena mungkin mereka ini berani mendatangkan investor asing. Nah, makanya dengan apresiasi dari FIFA dan kesimpulan kami kekurangan-kekurangan PSSI sekarang, andai bisa diselesaikan atau sedikit dikurangi oleh PSSI Erick Thohir, maka bukan tak mungkin Indonesia bisa setara dengan liga profesional di dunia. Izin tanya Coach, gimana pendapat Coach soal perjanjian target STY sama Pak Ketum mengenai perpanjangan kontrak? Apakah logis kalau harus menunggu timnas U23 dan harus masuk semifinal padahal lolos grup aja yang diisi negara unggulan sudah bagus? Jika timnas gagal lolos terus STY dipecat, kira-kira pelatih mana yang cocok untuk timnas? Terima kasih Coach. Gua harap STY nggak dipecat. Tapi memang dia sendiri punya perjanjian dengan Erick Thohir, terus kita mau ngapain? Ya dia sendiri pede gitu loh. Iya. Jadi mau dukung dia susah juga, iya kan? Kalau seandainya dia nggak punya target besar, terus nggak lolos, nggak mencapai dipecat, mungkin kita bisa dukung ya. Tapi kalau gue kan ketemu Pak Erick langsung, Pak Erick sendiri bilang, untuk saya lolos grup aja cukup. Sintayong sendiri yang mau bilang 4 besar, ya susah juga, ngerti nggak? Iya. Itu satu. Jadi kalau dibilang realistis ya seperti tadi, Sintayong yang lebih tahu. Tapi gue bilang sekali lagi, gue tetap percaya kepada Erick Thohir dalam kebijakannya karena sepenting-pentingnya U23, senior jauh lebih penting. Iya ya. Mengangkat rank kita jauh lebih penting. Iya. Kalau kita lihat Sintayong dari 170-an kalau nggak salah ya. Sekarang 140-an, 142 setelah menang. Dan ini akan naik terus, percaya gue lah. Akan mendekati 100. Itu kan sebuah prestasi luar biasa. Nggak mungkin Erick Thohir tutup mata terhadap prestasi di senior. Tapi memang sekali lagi yang gue dapat masukan juga, bukan hanya prestasi di lapangan, ada hal-hal yang lain yang memang harus diluruskan. Kalau gue bilang Sintayong harus belajar bahasa Indonesia. Oke, hanya itu kelemahannya, padahal yang lain juga Salah dari satu itu. udah deket. Ini nggak pakai bahasa Indonesia aja, dia sama kedekatan pemainnya udah luar biasa. Maka dari itu, apalagi kalau dia bisa bahasa Indonesia. Iya, wah, ajarin deh Coach. Kamu aja yang jadi dia. Ih, mau banget, gimana ya caranya? Andi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video informasi seputar Timnas Indonesia, seputar PSSI, seputar Coach Sintayong yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita dan harapan terbesar kita, khususnya kepada para pecinta bola di mana sejak kalian berada. Mari kita bersama-sama terus mendukung dan terus membangun narasi-narasi yang positif kepada Timnas Indonesia, kepada Coach Sintayong, kepada PSSI, kepada Erick Thohir, dan kepada semua stakeholder yang bersama-sama berjuang untuk membangun Timnas Indonesia ini agar lebih baik dari saat ini. Perjuangan-perjuangan dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Timnas Indonesia ini atas kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai netizen, kita sebagai para pecinta bola, kita pun harus patut untuk memberikan respect yang setinggi-tingginya kepada mereka, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka, karena perjuangan mereka memang sangat luar biasa demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bagi sebagian orang yang sampai saat ini masih terus menyerang Timnas Indonesia, masih terus menyerang Coach Sintayong, Pak Erick Thohir ataupun PSSI, perlu kalian ketahui bahwa saat ini Indonesia bersama timnasnya sudah berada di jalan yang benar. Itu yang perlu kalian camkan.
Mungkin yang lalu-lalu banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali mafia bola, banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang terkait dengan PSSI. Tetapi di tangan seorang Erick Thohir, di tangan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, mereka adalah orang-orang yang profesional, mereka adalah orang-orang yang sudah punya segudang pengalaman. Dengan demikian, mari kita berikan kepercayaan kepada mereka agar mereka bisa mengasuh, mendidik, melatih timnas Indonesia untuk membawa prestasi-prestasi dalam dunia sepak bola demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Semoga saja kita tetap semangat dan terus mendukung timnas Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.